Ya, shalom semuanya dan selamat pagi. Buka kitabnya saudara di kitab Matius 7, mulai dari ayat yang ke-15. Tema kita hari ini adalah Kristen palsu. Ya, memangnya ada Kristen asli? Nah, kalau ada asli berarti ada palsu. Nah, coba mari kita belajar. Saya juga. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini supaya kita semua belajar. Ya, mari kita menjadi Kristen yang asli, jangan Kristen yang palsu. Ya, Matius 7 ayat yang ke-15. Sudah, saudara. Matius 7 mulai dari ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan, demi namamu dan mengadakan mukjizat, demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ngeri ya. Kalau Tuhan sampai sudah ngomong kayak begini, ngeri sekali. Perhatikan ayat yang pertama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kenapa sebutannya nabi, saudara? Hari-hari ini nih banyak sekali orang pakai jubah kekristenan, tapi perilakunya nggak sesuai. Omongannya, perilakunya. Kalungnya sih kalung salib gitu ya. Wah, namanya nama Kristen gitu. Tapi perilakunya nggak sama. Wah, ngomongnya kasar, tukang gosip, tukang rendahin orang. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini tidak hanya bicara tentang pelayan Tuhan loh. Kita dalam kehidupan sehari-hari, Alkitab mengatakan bahwa kita pun disebut sebagai nabi palsu. Kenapa? Contoh. Kita tahu bahwa hidup kita harus kudus. Kita ngomong tentang kekudusan, kita ngomong tentang kasih Tuhan, kita ngomong tentang kebaikan Tuhan. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Itu namanya nabi palsu. Yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati saudara. Saya pun menjadi pelayan Tuhan. Wah, dikoreksi terus-menerus sama Tuhan. Ada standar dalam kehidupan kita. Kita kan suka begini kan. Tuhan, di luar sana orang boleh loh merokok. Di luar sana orang Kristen banyak juga yang nonton film porno. Di luar sana juga banyak tuh Tuhan yang korupsi. Tapi mereka kok nggak apa-apa. Kekristenan mereka juga baik-baik aja. Kok mereka makin diberkati? Ada standar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, semua omongan kita, perilaku kita lagi dilihat sama Tuhan, termasuk saya. Jadi sebenarnya saudara, gak perlu iri dengan orang-orang yang di sana. Tidak perlu iri, kok mereka lebih diberkati sementara kita tidak. Sekali lagi, Tuhan lagi pasang standar buat kita. Jadi waktu firman Tuhan dikatakan begini, kita ini domba. Jangan sampai kita punya hati kayak serigala.
Kita seharusnya mengasihi pasangan, tapi kita suka ngutukin pasangan. Yang seharusnya kita mengasihi anak-anak kita, tapi kita suka ngutuk anak-anak. Gak sadar toh? Banyak orang tua ngutuk anak. Waktu orang tua ngomong, kamu bodoh, kamu gak berguna, kamu nakal, kamu akan miskin terus. Sebuah kemarahan yang dilepaskan oleh seseorang, baik terhadap pasangan maupun terhadap anak-anak, dia termasuk nabi palsu. Kristen, tapi gak bisa jadi berkat. Kita tahu tentang hukum kasih, tapi ngomongin orang terus-menerus gak berhenti-berhenti. Menjelekkan orang tua, menjelekkan pasangan, menjelekkan sesama teman, dan lain sebagainya. Kita tahu tentang kasih tetapi tidak bisa melakukannya. Alkitab mengatakan, hati-hati dengan nabi palsu. Kita disebut dengan Kristen palsu. Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan, tapi bisa ngomong tentang firman Tuhan. Terkadang kalau ngomong seperti ini, saya koreksi diri saya sendiri. Ketika saya sadar bahwa, iya ya, saya tidak seperti yang Tuhan katakan, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Mengoreksi diri itu penting sekali. Jadi, komparasinya antara domba dan serigala, ini kan beda jauh loh. Domba itu gambaran dari kelemah lembutan, ketaatan, penuh kasih, itu domba. Tapi dikompar sama serigala yang sifatnya menerkam, membunuh, perilakunya kayak apa? Iblis. Makanya sewaktu kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, perilaku kita seperti serigala yang menerkam, yang membunuh, yang makan. Nah, mari kita koreksi diri, saudara. Ada standar yang Tuhan taruh bagi Anda dan saya pagi hari ini. Standar kita adalah standar domba, bukan serigala. Jadi sewaktu kita tidak melakukan firman Tuhan, kita disebut serigala. Makanya Alkitab menyebutnya nabi palsu, Kristen palsu. Tahu firman tapi tidak bisa melakukannya. Contohnya apa? Yang paling gampang, yang paling tidak disukai oleh orang adalah mengampuni. Kita tahu hukum kasih, kita tahu, tapi tidak mau mengampuni. Makanya lihat ya, dari buahnya lah, ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kekristenan itu akan dilihat dari buahnya. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan pada jatuh dalam dosa seks, dalam dosa keuangan, dalam dosa-dosa yang lain? Dan mereka dipakai dahsyat oleh Tuhan. Saudara, melayani dahsyat bukan jaminan orang itu hidup kudus. Pengurapan karunia diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan supaya diberikan kepada setiap jemaat. Contoh saya, tiap hari Senin sampai Jumat live saat teduh. Tapi kalau saya sendiri tidak melakukan firman Tuhan, saya menabrak standar yang diberikan Tuhan, saya pun tidak layak bagi Tuhan. Mungkin yang saya sampaikan bagus, waktu mendoakan orang mungkin terjadi kelepasan. Tapi sekali lagi, standar Tuhan itu dilihat dari apa? Buahnya. Kita hidup dilihat dari buahnya. Saat teduh tiap hari, berpuasa, wah, hebat banget baca firman Tuhan tiap hari. Tapi tetap saudara,
Namanya buah nggak bisa dibohongi. Kekristenan kita akan nampak dilihat dari buah. Makanya standar jadi orang Kristen itu nggak gampang. Sebenarnya saya paling risih sih untuk menyebut orang Kristen. Standar pengikut Kristus. Kristen itu kan cuma agama. Tapi saya lebih suka menyebutnya standar ikut Yesus. Terkadang saya pun juga, saudara, masih ada rasa gerundel di hadapan Tuhan gitu ya. Tuhan, saya itu udah melayani baik-baik gitu ya. Masih diomongin kayak gitu, misalkan contoh gitu ya. Sekali lagi, standar. Buah kita itu jauh lebih penting. Makanya saudara, kenapa orang-orang yang tinggal satu rumah sama kita belum bertobat sampai hari ini? Karena kita sendiri belum menghasilkan buah. Kitanya harus jadi buah, menghasilkan buah. Dan buah itu akan dilihat oleh orang. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon itu kita. Kekristenan kita tanpa buah yang dihasilkan, kalau nggak ada pertobatan, percuma. Banyak orang happy banget udah jadi Kristen, udah dibaptis, udah melayani. Mereka hanya sebatas bangga di situ. Tapi lupa bahwa buah itu akan nampak dilihat oleh banyak orang. Makanya standar, sekali lagi, standar ikut Tuhan Yesus tidak mudah. Jadi jangan mengesampingkan tentang kualitas kekristenan. Jangan melulu hanya memikirkan kebutuhan, kesenangan pribadi, maunya hidup enak. Perhatikan kualitas kekristenan kita. Demikianlah setiap pohon dikatakan yang menghasilkan buah yang baik pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita lagi diproses sama Tuhan, pasti nggak enak toh. Diproses sama Tuhan itu tuh banyak sekali. Nggak cuma soal keuangan. Soal kualitas karakter kita, kesabaran kita, cara kita berperilaku, cara kita ngomong, cara kita mengomentari sesuatu. Semuanya itu adalah gambaran dari standar Tuhan. Jadi sebenarnya nggak penting saudara, kalau kita sampai bilang, kok mereka yang nggak doa kok diberkati Tuhan ya. Iblis juga bisa memberkati. Tapi baliklah kepada diri sendiri. Standar sekali lagi. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi kita nggak bisa sok-sokan kusyuk dalam doa. Kayaknya kita tuh rajin banget gitu ya. Berdoa, muji nyembah Tuhan, kayaknya tuh rajin banget. Atau mungkin kita ada karunia dalam mendengar, karunia dalam menafsirkan mimpi, atau kita punya karunia bernubuat. Tapi balik lagi loh, standar kehebatan yang kita punya gak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan kalau buahnya juga tidak baik. Saya pun belajar sampai hari ini. Mari kita belajar banyak-banyak sekarang ini saudara. Cara kita berbicara. Biarlah omongan kita ini memberkati banyak orang. Termasuk orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kemarin ada yang konseling sama saya. Bu, saya itu tinggal sama orang-orang NPD. Sekarang itu lagi ngetren ya. Sakit mental soal NPD. Saudara, kita tidak bisa memilih dengan siapa kita tinggal. Pasangan kita tuh kayak gimana karakternya. Anak-anak kita tuh tumbuhnya seperti apa. Kita gak bisa milih saudara. Wes kadung. Sudah terlanjur. Tapi yang perlu kita lakukan adalah ini loh. Standar Tuhan.
Memang rasa-rasanya itu kayak nggak adil. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, kita harus terus mendoakan orang-orang yang nggak baik sama kita. Sepertinya itu tidak adil buat kita. Tapi itulah standar yang Tuhan berikan buat kita. Buah itu akan menghasilkan pohon yang baik, itu akan menghasilkan buah yang manis. Tergantung bagaimana pohon itu di-entertain. Kita perlu yang namanya doa, pujian, penyembahan yang bisa mengubahkan hidup kita. Anda sudah tahu background saya di masa lalu. Tukang rokok, tukang dugem, ya, tukang minum. Tapi begitu sudah bertobat, ada buah yang dihasilkan, yaitu ya berhenti dari semua itu. Buah apa lagi yang kita hasilkan hari-hari ini, saudara? Pertobatan demi pertobatan yang dihasilkan terus-menerus. Itulah yang Tuhan mau. Saya juga mau. Ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aduh, ngeri sekali waktu baca ini. Jangan sampai saya ditebang. Aduh Tuhan, saya takut sekali. Tadi malam, saudara, saya lagi ngobrol sama teman gitu ya. Wah, nama Kathy itu diomongin jelek, gitu ya. Lalu setelah kami selesai dalam ngobrol begitu, saya masuk ke kamar. Saya bilang begini, Tuhan, susah ya untuk jadi murid. Sakit sih Tuhan, difitnah, dituduh gitu, sakit. Lalu saya tersenyum di hadapan Tuhan, saya bilang begini. Saya tahu Tuhan, standarmu itu terlalu tinggi sebenarnya buat saya. Tapi saya mau taat. Waktu ngomong begitu sama Tuhan, hati saya itu tenang, saudara. Kan seharusnya kalau orang dituduh, difitnah, dijelek-jelekin itu kan marah gitu kan ya. Emosional gitu. Tadi malam itu saya langsung ngomong sama Tuhan. Standarmu terlalu tinggi Tuhan. Tapi iya, saya mau taat kepadamu. Dan kemudian pada waktu lagi ngomong begitu, Tuhan tuh kasih ayat tadi malam tuh ini. Kristen palsu. Wah, betapa susahnya saya menyampaikan ini kepada saudara. Karena ini firman Tuhan juga menguji saya. Ayo sama-sama saudara. Memiliki buah yang manis bagi Tuhan. Memiliki buah yang manis bagi banyak orang. Udahlah, terserahlah orang lain mau berbuat seperti apa. Kita mau diperhadapkan pada situasi seperti apapun. Ayo jadi buah yang manis. Karena kalau enggak, standar yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita tabrak. Apa yang terjadi saudara? Ditebang dan dibuang. Itu kan ngeri toh. Mari saudara, perhatikan kualitas kekristenan kita yang ini. Kebutuhan kehidupan itu tuh bonus Tuhan bisa berikan. Tapi balik lagi, kualitas kita. Sampai tadi malam itu saya doanya begini sama Tuhan. Tuhan, kembalikan lagi ya Tuhan, aku mau karakter seorang Kristus itu lagi dilakukan oleh seorang Kathy ini. Itu rasanya tidak enak sekali saudara. Waktu ngomong begitu di hadapan Tuhan tuh tidak enak sekali. Karena kan namanya orang diperlakukan tidak adil gitu ya. Terus harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu tuh suatu perasaan-perasaan yang tidak enak. Tapi balik lagi, harus memaksakan diri penuh dengan kesengajaan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku mau memiliki karaktermu. Karakter yang rendah hati, yang tetap mau dibentuk terus-menerus. Sekalipun itu tuh rasa-rasanya tuh gak adil banget.
Tapi saya mau ya Tuhan, saya mau karakter Tuhan ada padaku. Terus menerus minta begitu sama Tuhan. Terus menerus minta sama Tuhan suatu karakter Kristus. Dan itu menyenangkan sekali. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kekristenan kita itu akan dilihat oleh banyak orang loh. Waktu tadi malam saya nyembah Tuhan, Tuhan kasih tahu ayat firman Tuhan ini. Saya manggut-manggut di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, aku mau berbuah. Aku mau menghasilkan buah kekristenan yang seperti Tuhan mau. Wes rapopo lah orang lain mau memperlakukan saya seperti apapun. Saya mau menjadi buah yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau. Dan itu terjadi loh saudara. Terjadinya adalah damai sejahtera Tuhan. Bahkan sampai pagi hari ini. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada luka. Jadi waktu kita diproses sama Tuhan, itu adalah waktu yang baik untuk menghasilkan buah yang baik. Nggak usah ngomong tentang pembelaan. Pembelaan itu adalah haknya Tuhan. Sekarang itu kita ini berjuanglah untuk memiliki Kristen yang asli. Kristen asli itu apa toh? Karakternya ya karakter Tuhan. Lemah lembut, di kitab Galatia nanti dilihat ya. Lemah lembut, sabar, mengasihi, mau mengampuni, bisa mengendalikan diri. Kan orang itu kebanyakan kalau lagi disenggol nama kita suka langsung reaktif gitu kan. Sabar loh saudara. Karena apa? Jangan sampai kita jadi Kristen palsu. Begitu kesenggol dikit kita langsung berteriak. Wah, langsung omongan binatang keluar. Mengutuk orang. Marah-marah gak jelas. Itu Kristen palsu. Dan tadi malam itu saya cuman begitu mendengar semuanya itu, saya cuman bilang begini sama Tuhan. Tuhan, jadi karaktermu lagi. Kembalikan casing aslinya kepadamu. Itu jauh lebih enak saudara. Daripada mikirin, waduh ini pikiran-pikiran yang nggak baik itu. Tenang ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah kita, buah kehidupan kita dilihat oleh orang. Dosa disembunyikan, tetap aja akan timbul bau busuk. Perilaku-perilaku tidak baik disembunyikan, tetap aja akan keluar aslinya. Makanya yang namanya buah kekristenan itu nggak bisa kita tipu. Kita nggak bisa loh nipu orang, nggak bisa saudara, nggak bisa. Perilaku kita akan kelihatan pada akhirnya. Jadi sudah tahu ya, kalau perkataan kita nggak ada kuasa sama sekali, karena kita belum berbuah. Ayo terus belajar. Karakter kita biarkan jadi karakternya Tuhan. Jangan hitung-hitungan tentang untung dan rugi. Tuhan, aku sudah mau mengampuni, tapi orang ini kenapa sih Tuhan? Kok masih aja kayak begini? Misalkan engkau lagi bergumul sama pasanganmu. Jangan hitung-hitungan. Tuhan lagi proses kita semua. Kalau pasangan belum berubah, orang tua, mertua belum berubah, ya berarti kita belum lolos di situ. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan. Lihat. Dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi standar Tuhan adalah yang melakukan ini firman Tuhan. Kalau kita sudah melakukannya, buahnya akan nampak, yaitu pertobatan. Cara ngomongnya kita berubah, cara kita berpikirnya sudah pakai hikmat Tuhan,
Cara kita membuat keputusan, itu segala sesuatunya mesti nunggu Tuhan dulu. Cara kita ngomong yang tadinya suka ngutuk, suka ngomong kasar, suka menjelekkan orang, berubah menjadi diam, berubah menjadi memberkati, berubah menjadi yang biasanya ngomongnya itu langsung mengutuk orang gitu, tiba-tiba jadi memberkati. Itu pertobatan. Karena standar kekristenan itu bukan tentang bisa berbahasa roh, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat banyak mujizat. Itu semuanya itu adalah karunia. Itu semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu bukan tanda bahwa ketika hebat melakukan semuanya itu, tandanya adalah kita berbuah, bukan. Buah itu lihatnya di kitab Galatia. Yaitu kita menjadi sabar, bisa mengendalikan diri, bisa berhati-hati dalam bertindak, bersikap. Itu adalah buah. Kita yang biasanya brutal, kita yang biasanya ngomongnya kasar, keras, tiba-tiba jadi diem, jadi lunak. Lebih banyak muji nyembah Tuhan. Nah itu buah. Ayo belajar sampai di area situ. Ya, karena Tuhan standarnya keren banget. Bukan Tuhan-Tuhan yang melakukan, bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Standarnya masuk dalam kerajaan sorga adalah melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita diperlakukan orang kayak apapun, kalau Tuhan suruh mengampuni, ya mengampuni. Kalau Tuhan suruh memberkati, ya kita memberkati. Karena itu standar. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Sekali lagi Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat. Jadi Tuhan kasih standar bagi kita semua termasuk saya. Sewaktu kita tidak melakukan firman Tuhan, kita adalah si pembuat kejahatan. Gak enak ya? Tapi itulah, sekali lagi, itu Kristen yang benar. Mari saudara, saya juga mau. Ayo, kita gak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan banyak ini. Tapi kok gak ada perubahan? Tidak ada benih yang ditabur itu sia-sia. Teruslah menjadi baik. Ayo saudara, teruslah menjadi baik. Mau diperlakukan orang kayak apapun, mau diomongin orang kayak apapun, mau diperlakukan kayak apapun, ditipu orang seperti apapun, standarnya tetap sama, kasih. Gak ada yang lain. Supaya kita tidak menjadi orang-orang palsu, Kristen-Kristen palsu di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, hidup kita itu dinilai oleh Tuhan. Yang bisa menilai kita cuma Tuhan, gak ada yang lain. Yang bisa menilai kita adalah Tuhan. Yang menentukan kita kehidupan seperti apa juga Tuhan. Ya, bukan manusia, bukan yang lainnya, tapi Tuhan. Amin. Ayo doa sama-sama saudara. Mari kita sama-sama minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak suatu peristiwa yang gak adil bagi setiap kami. Tapi kami mau ya Tuhan, memiliki karakter Kristus. Karakter yang mengubahkan hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk saat teduh kami ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami standar kekristenan yang Tuhan mau. Ya Roh Kudus, buat kami ya Tuhan, tetap berani mengampuni. Tetap berani memberkati. Tetap berani untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam tekanan. Kami mau ya Tuhan, hidup kami berbeda. Ampuni kami yang suka ngomong kasar. Ampuni kami yang suka ngomongin orang. Ampuni kami yang berusaha menjegal orang, bersikap tidak baik terhadap orang. Ampuni kami yang terkadang kami pengen balas dendam. Ampuni Tuhan. Ampuni. Kami mau memiliki hati yang baru kembali.
Kami mau memiliki jiwa yang baru kembali. Seperti yang Tuhan mau. Perbuatlah itu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau berubah. Kami mau bertobat. Kami mau berjalan seperti standarnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang memberkati setiap kami. Terima kasih dosa kami diampuni. Terima kasih kami sudah dikasihi. Dan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Pasti agar supaya kami bisa berbuah pada akhirnya. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami mau terus berbuah. Kami mau terus melayani. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Bila pengurapan Allah turun bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Mari saudara. Menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan. Bukan Kristen palsu. Tapi Kristen yang asli. Yang menyenangkan hati Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.